Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menikmati suasana di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meredoi segala perbuatan dan juga niat kita asal itu baik. Dan tentunya dalam Islam semua itu harus didasarkan pada berbagai macam aturan atau pedoman. Ada salah satu hadis yang menarik yang suka dibaca bahkan ketika disampaikan kepada beberapa siswa atau murid ketika mereka mau belajar. Hadis tersebut berbunyi sekaligus doa. Dikatakan bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa dan sekaligus hadis tersebut ya sebetulnya mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua apabila semua aktivitas hidup dan kehidupan kita didasarkan pada tiga hal tersebut. Yang pertama adalah ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cintai dan kita yakini yang Dia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Yang kedua adalah ridho terhadap Islam itu sendiri. Islam sebagai pedoman hidup, sebagai aturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah meridhoi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bab yang pertama, dalam urusan yang pertama, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikannya sebagai satu-satunya kita sembah, satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Dan dialah yang menentukan rezeki kita. Nah, apabila ini dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan meyakini keridhaan tersebut, maka insya Allah ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah keridhaan kita kepada Islam. Karena ternyata tidak mudah menjadi seorang muslim ketika dia mengabaikan atau meninggalkan ajaran Islam. Islam tidak hanya sekedar identitas, Islam tidak hanya sekedar nama, tapi Islam di sini artinya harus menjadi sebuah suluk atau perilaku kita sebagai seorang muslim. Ciri seorang muslim itu adalah bagaimana dia menjalankan atau melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Islam. Islam itu mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjadi orang yang komitmen terhadap Islam sebagai sebuah aturan. Hidup tanpa aturan sama saja dengan kekacauan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai macam aturan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam aturan-aturan, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikian juga pada Rasul. Artinya tidak hanya tujuan hidup ya, dan juga aturan hidup, tetapi juga ada panutan hidup, ada teladan hidup. Di sinilah Nabi Muhammad SAW memainkan peranan yang sangat penting. Orang yang paling tahu bagaimana cara menjalankan Islam itu sendiri. Maka dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 33 tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad adalah profil contoh terbaik dalam mengajarkan atau mengamalkan ajaran Islam. Dialah orang yang paling tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah yang terbaik dengannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dalam suasana di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ilmu kita. Marilah kita tambah pengetahuan dan wawasan kita. Oleh karena itu di hadis tersebut sekaligus doa dikatakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku dengan pengetahuan, dengan ilmu, dan berikanlah anugerah kepadaku dengan yang namanya pemahaman. Karena ilmu dan pemahaman itu berbeda ya. Boleh jadi orang banyak ilmunya tapi tidak paham juga banyak. Nah, yang oleh dibutuhkan adalah bagaimana ilmunya bertambah sekaligus pemahaman juga semakin meningkat. Oleh karena marilah kita jadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, dengan kebaikan-kebaikan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup kita. Kita akan hidup dan menjalani ajaran sebagai seorang muslim
dan sekaligus mengikuti berbagai macam tingkah laku dan perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Khususnya di bulan suci Ramadan, mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Mari kita ikuti beliau, dan insya Allah kita akan berada di jalannya sudah tepat. Kita akan on the track. Demikianlah yang tentunya bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kita semakin lebih berbobot, berkualitas, dan semakin mengikuti sunnah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.